kita dapat melaksanakan rapat kerja secara fisik guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya serta kesediaan Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI, Menteri SDM RI beserta jajarannya untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi 7 DPR RI pada masa persidangan 5 tahun 2022-2023, pada hari ini Komisi 7 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri SDM Republik Indonesia dengan agenda 1. Penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya. Kedua, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral. Ketiga, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral, 4 lain-lain. Berdasarkan data dari Sekretariat, anggota Komisi 7 DPR RI yang telah hadir berjumlah 15 anggota dari 50 anggota Komisi 7 yang terdiri atas 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, quorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib pasal 281 ayat 1 telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan secara sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui? Atas persetujuan anggota dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 13.00 pada pukul 13.00 atau 1,5 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Apakah dapat disetujui? Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor raw material hasil pertambangan mineral pada bulan Juni tahun 2023. Kebijakan pelanggaran ekspor ini dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan bagi negara. Belum lama ini Presiden kita Bapak Joko Widodo telah merestui perpanjangan izin ekspor untuk konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi 7 DPR RI perlu mendapatkan penjelasan, mengingat hal tersebut menimbulkan pro kontra yang bisa mempengaruhi komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri hasil tambang di Indonesia. Di satu sisi, banyak perusahaan tambang lainnya di seluruh Indonesia yang belum siap sepenuhnya menghadapi pelarangan ekspor tersebut. Seyogyanya pelarangan ekspor mineral tersebut diterapkan dengan rencana serta peta jalan atau blueprint yang sudah matang dalam mengembangkan ekosistem industri pengolahan mineral, termasuk misalnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sehingga kita dapat memitigasi segala dampak negatif dari pelarangan ekspor tersebut. Kami berharap Menteri SDM Republik Indonesia dapat menjelaskan langkah-langkah persiapan terkait pelarangan ekspor mineral tersebut sehingga benar dapat memberikan dampak positif bagi negara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk efektifnya rapat kerja ini kami berikan kesempatan kepada Menteri SDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI, rekan-rekan Kementerian SDM serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat kerja yang sebagaimana yang diagendakan. Pertama, penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya. Kedua, mengenai rencana mitigasi dampak dari pelarangan ekspor mineral tersebut. Kemudian ketiga, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral dan lain-lainnya.
Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 7 yang kami hormati, pertama penjelasan yang terkait dengan agenda yang pertama. Pembangunan fasilitas pemurnian mineral ini harus diselesaikan pada tanggal 10 Juni 2023 sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 170A. Batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun. Itu dinyatakan dalam Undang-Undang Minerba yang telah diterbitkan. Dan kita juga harus merefer bahwa sebelumnya kebijakan untuk pengolahan, pemaksimalan pengolahan dalam negeri sudah ada aturannya, dan untuk itu memang sudah dilakukan beberapa kali relaksasi. Kemudian hal ini yang dipertegas lagi dengan peraturan Menteri SDM nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen SDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara, bahwa penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dapat dilakukan paling lama sampai dengan 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar. Selanjutnya, pelaksanaan hilirisasi ini harus dilaksanakan dengan dilaksanakannya kontrol yang memadai, yang mendukung dan pengawasan yang terukur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan pembangunan fasilitas pemurnian ini dapat diselesaikan dan memperhatikan adanya pandemi COVID-19, diperlukan adanya payung hukum yang menjadi dasar pemberian kesempatan penjualan hasil pengolahan mineral logam bagi komoditas tertentu, serta relaksasi ekspor konsentrat dengan tetap dikenakan sanksi denda atas keterlambatan. Sesuai dengan Kepmen Nomor 89 Tahun 2023 tentang pedoman pengenaan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri, penambahan waktu ekspor tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengenakan sanksi pada badan usaha, yaitu pertama berupa penempatan jaminan kesungguhan sebesar 5% dari total penjualan periode 2019-2022. Ini dalam rekening bersama escrow account, dan apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan ini disetorkan kepada kas negara. Kemudian kedua, pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 dan berdasarkan laporan verifikator independen, paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen 89/2023 berlaku, yaitu tanggal 16 Mei 2023. Pemegang IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan verifikasi daripada verifikator independen, sebanyak 5 badan usaha telah memiliki kemajuan pembangunan fasilitas pemulihan konsentrat mineral logam di atas 50%, yaitu PT Freeport Indonesia, PT Aman Mineral Industri untuk komoditas tembaga, kemudian PT Sebuku Iron Lateritic Ore untuk komoditas besi, kemudian PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal, dan PT Kobar Lamandau Mineral untuk komoditas seng. Untuk komoditas boksit, dari rencana 12 fasilitas pemurnian, 4 smelter sudah beroperasi dan 8 smelter dalam tahap pembangunan. Namun berdasarkan peninjauan di lapangan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen tersebut. Pada 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Walaupun
dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%. Nah, inilah gambar-gambarnya dan juga berikut daftar perusahaan yang kita lakukan verifikasi di lapangan. Sebagai upaya untuk kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian, tengah diselesaikan rancangan Permen SDM tentang kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian dengan substansi antara lain pemberian kesempatan bagi pemegang IUP IUPK mineral logam dalam menjual hasil pengolahan ke luar negeri sampai 2024 bulan Mei dengan kriteria terbatas pada komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng, serta lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Kemudian hanya dapat diberikan kepada pemegang IUP IUPK yang progres pembangunan fasilitas pemurniannya telah mencapai 50% pada Januari 2023, yang juga dapat dicabut apabila tidak menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian. Kemudian penjualan hasil pengolahan wajib membayar bea keluar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian penjualan hasil pengolahan wajib didasarkan pada rekomendasi ekspor dari Dirjen Minerba dan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Untuk mendapatkan rekomendasi ekspor harus memenuhi syarat yang tercantum dalam rancangan permen dan mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Kementerian SDM berdasarkan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian. Kemudian kami sampaikan isu agenda yang kedua, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral. Dampak apabila tidak diberikan perpanjangan ekspor konsentrat pada pada komoditas yang tadi telah kami sampaikan. Pertama, komoditas tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Industri. Ini berpotensi hilangnya nilai ekspor tembaga tahun 2023 sebesar 4,67 miliar US dollar dan menjadi 8,17 miliar dolar di tahun 2024. Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti konsentrat sebesar 353,6 juta dolar. Dan potensi hilangnya kesempatan kerja bagi 22.250 orang. Kemudian untuk komoditas besi, ini PT Sebuku Iron Lateritic Ores, itu hilangnya nilai ekspor konsentrat besi tahun 2023 sebesar 81 juta dolar dan meningkat menjadi 138 juta dolar tahun 2024. Royalti yang hilang kurang lebih 6,95 juta dolar dan ada 1.400 tenaga kerja yang terdampak. Untuk komoditas timbal, Kapuas Prima Citra ini akan terdampak hilangnya nilai ekspor konsentrat timbal 2023 sebesar 14,3 juta dolar dan kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 24,6 juta dolar. Adanya penurunan penerimaan negara dari royalti sebesar hampir 1 juta dolar. Tenaga kerja yang terdampak 1.170 orang. Kemudian komoditas seng PT Kobar Lamandau Mineral. Hilangnya nilai ekspor konsentrat seng 2023 sebesar 21,6 juta dolar dan menjadi 37 juta dolar di tahun 2024. Berkurangnya penerimaan negara dari royalti 1,5 juta dolar dan dampak dari 1.100 orang tenaga kerja. Kemudian untuk komoditas bauksit, ini ada 12 smelter. Ketika diberlakukan larangan ekspor biji bauksit, maka hilangnya nilai ekspor bauksit tahun 2023 sebesar 288,5 juta dolar di tahun 2023 dan akan meningkat menjadi 494
juta dolar di tahun 2024. Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti boksit sebesar 34,6 juta dolar dan akan ada dampak terhadap 1.000 orang tenaga kerja. Namun kami sampaikan bahwa saat ini ada 4 smelter yang telah beroperasi dan selama ini belum bisa beroperasi penuh, ya, karena kekurangan suplai bahan bakunya, dan ini bisa dipakai untuk memaksimalkan menyerap barang-barang yang tadinya dilarang, yang sudah menjadi larangan untuk diekspor. Nah, dengan pengoptimalkan processing dari 4 smelter ini akan didapatkan tambahan nilai ekspor sebesar 1,9 miliar dolar dan akan memberikan tambahan tenaga kerja sebesar 8.600 orang, sehingga negara masih mendapatkan manfaat bersih dari hilirisasi bauksit berupa nilai ekspor sebesar 1,5 miliar dolar dan penyerapan tenaga kerja 7.600 orang. Agar pembangunan fasilitas pemurnian dapat diselesaikan dan tidak terjadi pengurangan tenaga kerja, maka diperlukan tambahan waktu ekspor konsentrat mineral logam sampai 31 Mei 2024 dengan tetap dikenakan denda. Kemudian kami masuk ke agenda nomor 3, yaitu blueprint dari pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 2020, kewenangan Kementerian SDM adalah di sisi hulu upstream, yaitu kegiatan eksplorasi, sampai dengan kegiatan pengolahan atau pemurnian khusus untuk smelter yang terintegrasi. Sementara Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan pada produk antara lain dari produk smelter standalone sampai dengan pengembangan industri lanjutannya menjadi end product. Kemudian pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenperin dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang belum tersedia di dalam negeri, antara lain nikel untuk pengembangan industri powder metalurgi dan alloying, serta bateri ion lithium. Kemudian untuk aluminium, pengembangan produk smelter grade alumina atau SGA ke industri aluminium seperti aluminium sheet, aluminium bar, line aluminium sheet untuk pabrik mobil dan konstruksi. Kemudian tembaga, pengembangan industri copper tube, copper tip, copper bus bar, dan copper sheet. Untuk timah, pengembangan pemanfaatan produk hilir mineral timah di luar solder atau tin chemical. Kemudian besi, pengembangan pengolahan besi menjadi konsentrat, pellet, iron sand concentrate, dan direct reduction iron. Untuk emas dan perak, pengembangan penggunaan emas perak untuk teknologi bank sentral, silverware, dan fotografi. Bapak-bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati, demikian penjelasan singkat kami mengenai seluruh topik yang telah diagendakan pada hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan untuk dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri SDM. Apabila sudah cukup, tidak ada yang lain, maka kita bisa lanjutkan untuk tanggapan dan pertanyaan dari anggota Komisi 7 DPR RI.
yang kita mulai sesuai di rolling ya. Kita Izin. bikin dua kali putaran nanti. Mohon izin pimpinan, saya boleh duluan karena nanti saya minta izin jam harus meninggalkan ruang rapat. Silakan. Saya pikir Pak Maman mesti keluar jam ada rapat dia. Ini udah urusannya udah mau 2024 ini dipanggil DPP terus nih urusannya nih. Silakan Pak Maman, silakan Om. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat jumpa kembali Pak Menteri beserta dengan rombongan. Mohon maaf Pak Menteri, suaranya agak berbeda. Maklum sekarang kita kerjaannya dapil terus Pak Menteri. Saya ingin stretching dulu pada substansi rapat, mengingat ini memang sangat urgent isu mengenai pelarangan ekspor di bulan Juni, bulan depan ini. Artinya ini menjadi rata-rata menjadi tagline ataupun headline hampir di seluruh media yang ada di Indonesia. Yang pertama sebetulnya titik penekanan saya sebelum saya masuk ke hal-hal yang lain, bahwa kebijakan pelarangan ekspor ini berangkat dari undang-undang, artinya perintah undang-undang. Namun yang perlu menjadi penekanan saya bahwa pertimbangan ekonomi daerah itu juga harus menjadi catatan juga oleh kita semua, baik itu Komisi 7 dan juga Kementerian SDM. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa menjalankan perintah undang-undang menjadi sebuah keharusan maupun kewajiban. Tapi memastikan bahwa perekonomian di daerah itu juga menjadi sebuah kewajiban maupun keharusan juga yang harus dilakukan dan dipikirkan dan serta dipertimbangkan oleh kita semua. Artinya apa? Harus ada titik temu antara realisasi pelaksanaan undang-undang, yaitu Undang-Undang Minerba, dengan kepentingan perekonomian di daerah. Saya menyadari dan sangat memahami bahwa pasti Kementerian SDM kata kunci yang paling utama adalah kalau bicara tentang perekonomian adalah bagaimana memastikan peningkatan pendapatan negara. Salah satu tolak ukur dari peningkatan pendapatan negara itu juga bagaimana memastikan perekonomian di daerah juga bergerak dan berjalan. Karena suka ataupun tidak suka, disadari ataupun tidak disadari, mineral dan batu bara ini memiliki multiplier efek ekonomi yang sangat luar biasa, Pak Menteri. Nah, artinya dua hal ini menjadi titik tekan saya dan tentunya saya berharap bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM harus mempertimbangkan dua faktor itu. Faktor perintah undang-undang dan juga faktor pengamanan ekonomi di daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, berangkat dari ini saya ingin interaktif aja Pak Menteri. Beberapa waktu yang lalu di media itu ada statement Pak Menteri terkait mengenai isu tembaga. Prinsipnya kita memahami bahwa dorongan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian, namun yang menjadi tanda tanya saya itu justifikasinya salah satunya adalah COVID. Nah, yang saya ingin sampaikan begini. Pasal 170A tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ini sebetulnya adalah pintu masuk. Dan ini kita sadar sekali waktu itu pada saat kita membuat undang-undangnya Pak Menteri. Artinya apa? Pasal 170A di dalam undang-undang pertambangan itu, undang-undang Minerba, itu adalah sebetulnya contingency plan yang disiapkan apabila terjadi keadaan seperti ini sebetulnya. Artinya 100% saya setuju dan mendukung itu apabila pemerintah menggunakan pasal 170A ini untuk mencari jalan keluar dari problem dinamika ataupun polemik terkait larangan ekspor ini. Banyak sekali perdebatan yang mengatakan begini, bahwa perlu dikeluarkannya Perpu dan lain sebagainya. Pandangan saya secara konkret dan tegas tidak perlu. Artinya, langkah hukum yang dilakukan oleh Kementerian SDM di dalam mencari solusi penyelesaian polemik pelarangan ekspor ini dalam kerangka dua hal tadi, Pak. Menjalankan perintah undang-undang dan menyelamatkan perekonomian daerah
dan nasional, itu adalah pintu masuknya pasal 170A, di mana hanya cukup permen. Artinya perintah undang-undang itu sudah jelas sekali sebetulnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebetulnya sekarang adalah perdebatan terkait mengenai mineral tertentu tersebut, Pak Menteri. Ini yang sebetulnya harus dielaborasi di dalam rapat ini. Mineral-mineral tertentu mana yang masuk ataupun tidak masuk. Jadi saya pikir sebetulnya kita sudah tidak usah lagi masuk dalam perdebatan setuju pelarangan ekspor ataupun tidak setuju pelarangan ekspor. Artinya hari ini sebetulnya dari undang-undang minerba ini diketok, sudah disiapkan contingency plan ataupun pintu keluarnya, way out untuk menangani polemik ini. Namun yang harus kita diskusikan lebih dalam adalah mineral tertentu mana yang mau kita masukkan ataupun yang tidak kita masukkan. Dari yang saya lihat, yang pertama, kalau beredar di media, yang pertama adalah tembaga. Kita sadar sekali dan kita menyadari sekali bahwa implikasi terhadap pendapatan negara apabila pelarangan ekspor tembaga ini dilakukan pelarangan tentunya akan berdampak kepada devisa negara. Prinsipnya saya setuju itu. Namun yang ingin saya pedalami adalah perlu ada pembahasan lebih dalam terkait mineral-mineral tertentunya. Dan tentunya kalau justifikasinya COVID, Pak Menteri, semua pasti kena. Itulah maksud saya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan salah satu justifikasinya adalah COVID, tentunya tidak bisa hanya tembaga aja. Karena COVID itu kan bukan hanya hinggap di tembaga, Pak Menteri. COVID ini kan hinggap di boksit, hinggap di emas, hinggap di perak, nikel, besi, timbal, seng, timah, gitu loh maksud saya. Nah ini jangan sampai nanti publik itu menjadi berpandangan bahwa seakan-akan COVID itu, ya dia kayak ada yang kebal COVID sama yang nggak kebal COVID, gitulah kurang lebih Pak Menteri. Jadi ini yang memang menjadi, jadi seakan-akan loh kok tembaga dihinggapi oleh COVID, yang boksit tidak dihinggapi oleh COVID, ataupun yang seng tidak dihinggapi oleh COVID, atau timah tidak dihinggapi oleh COVID. Ini yang sebetulnya ingin saya berharap dalam forum ini kita elaborasi lebih dalam terkait mengenai hal ini. Nah, di sini tadi disampaikan dalam paparan Pak Menteri bahwa salah satunya adalah selain tadi tembaga, di sini juga ada masuk seperti misalnya besi, timbal, dan seng. Betul, saya juga banyak dapat laporan, Pak Menteri. Saya mau bahas satu persatu juga ya. Contoh misalnya kayak timbal dan seng ataupun galena. Saya setuju kalau ini juga harus dimasukkan dalam mineral tertentu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang sepengetahuan saya terkait mengenai penambangan galena, kita kebetulan ada satu nih smelter yang memang serius mau membangun galena dan sudah hampir selesai. Kalau tentunya kita tutup, tentunya akan mundur ke belakang. Dan sedangkan hampir semua penambang galena di seluruh Indonesia berharap sekali smelter ini bisa segera terwujud. Artinya maksud saya, kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan justifikasi COVID saja. Justifikasi operasi, kebutuhan publik, kebutuhan serapan tenaga kerja dan sebagainya juga harus dimasukkan di situ. Nah yang ketiga, terkait mengenai boksit. Ini yang saya selalu tekankan kepada Pak Menteri dan forum kita yang terhormat. Boksit ini hanya tersebar di 2 daerah. 3 daerah lah, kita bisa bilang 3 daerah. Di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Mohon maaf tanpa bermaksud mau sedikit mengabaikan teman-teman yang di Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Tengah ada boksit tapi sedikit. Tidak sebesar dan sebanyak di Kalimantan Barat. Artinya apa? Hampir 80%, 70-80% pasokan raw material penambangan boksit ini ada di Kalimantan Barat. Nah, pada prinsipnya saya menghormati dan menyetujui bahwa ada upaya reward and punishment yang dilakukan oleh Kementerian SDM terhadap penambang bauksit. Karena mereka-mereka yang sudah berkomitmen membangun smelter sampai hari ini belum berjalan. Nah, namun saya pikir
jangan kita berlakukan terhadap 8 semua smelter itu, Pak Menteri. Saya berharap bahwa ada sebuah pintu masuk, ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian SDM untuk memfilter kembali dari 8 itu. Misalnya dari 8 itu kita simplifikasi ataupun kita review, dari 8 misalnya, oh ternyata diputuskan ada 2 yang memang kita anggap berkomitmen dan serius mau membangun smelter. 2 sampai 3, nah 2 atau sampai 3 inilah yang memang kita berikan kesempatan. Karena kalau misalnya ditutup total, ini akan melumpuhkan ekonomi daerah, Pak Menteri. Praktis pasti akan mati total. Karena kenapa? Smelter hari ini yang ada, yaitu di WHW dan di Bintan, itu tidak bisa serta-merta menampung semua kebutuhan. Bayangkan yang saya ingin sampaikan, ini temuan kami loh Pak Menteri. Ini temuan Pak Menteri ya. Jadi hasil kunjungan Komisi 7 itu, kita punya smelter BAI itu Pak Menteri, di Kepri. Luar biasa bagus, besar, megah, investasi besar di situ. Sampai hari ini aja kadang-kadang masih susah untuk mendapatkan pasokan. Gitu loh maksud saya Pak Menteri. Artinya apa? Di satu sisi kita sudah ada smelter saja, regulasi birokrasi untuk mendukung supply chain raw material bauksit dari penambang sampai menuju smelter saja, pemerintah belum mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan itu. Ini loh maksud saya harus sampaikan ini apa adanya, ini realitas yang harus kita terima dan kita evaluasi bersama. Yang sudah ada smelternya saja di Kepulauan Riau PT BAI, kita hari ini bersama-sama belum mampu untuk menyelesaikan problematika supply chain. Saya bilang problematika supply chain ya, rantai supply dari penambang sampai ke smelter. Kenapa? Karena faktanya smelter ini masih agak megap-megap untuk mendapatkan raw material. Bayangkan itu. Apalagi nanti kalau misalnya kita dorong banyak smelter yang ada. Artinya maksud saya dengan segala kemelut problematika yang ada ini, saya berharap melalui pasal 170A ini ada sebuah kebijakan yang bijak dari Kementerian SDM. Kita setuju dari 8 itu banyak tukang bohongnya. Ini contoh bauksit nih. Kita setuju nih Pak, 100% dari 8 itu banyak tukang bohong gitu. Makanya kemarin dipimpin oleh Pak Bambang itu, lembaga survei itu ada kurang lebih berapa tuh? 11 itu kita panggil. Itu isinya kan aneh-aneh itu. Bayangkan tuh coba, kayak smelter kita di Kalimantan Barat yang BUMN itu, progresnya udah kelihatan secara kasat mata aja disebut itu masih 28%. Tapi kok surveyor yang ini semua bisa bilang itu ada 40%, 50%, malah melebihi dari PT BAI. Artinya ada praktek memanipulasi data dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam melakukan manipulasi data. Ini juga maksud saya perlu jadi catatan. Nah, maka dari itu saran saya setuju bahwa kebijakan ini sudah didorong oleh kementerian, namun terkait sektor bauksit perlu ada kebijakan yang lebih jauh lagi, yaitu mitigasi resiko penutupan semua smelter yang ada. Saran konkret saya tadi, yaitu tadi terkait bauksit dari 8 itu kita review lagi. Kita review, kita perketat, mungkin tinggal kurang lebih 2 sampai 3. 2 sampai 3 itu yang kita dorong jalan. Nah yang 3 ini kita stop. Artinya maksud saya agak longgar. Jadi ekonomi agak sedikit dibuka di daerah, dan ini menurut saya nggak ada yang dirugikan Pak Menteri. Kebijakan dari pemerintah berjalan untuk memastikan bahwa smelter ini bergerak, smelter ini bisa terbangun, dan kita tegas menjalankan sanksi hukum, perintah undang-undang. Namun di sisi lain kita menyelamatkan sedikit ekonomi ini bisa bergerak. Saya pikir itu kurang lebihnya. Namun konkretnya, mohon maaf, saya nanti tidak bisa ini. Pada prinsipnya saya setuju 100% pasal 170A ini menjadi pintu masuk menyelesaikan semua polemik yang ada dan tidak perlu sampai tingkatan Perpu. Jadi cukup wewenang ini kita berikan kepada Pak Menteri. Namun tentunya saya berharap
ini juga bisa berlaku secara holistik terhadap semua mineral-mineral yang ada, tentunya dilihat dan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing industri mineral tersebut. Itu saja Pak Menteri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Panjang, lebar, padat. Lengkap. Ini teman-teman mau nanya juga pada bingung sekarang. Udah habis sama Maman semua ini. Oke, selanjutnya izin saya ini karena masuk putaran pertama, jadi kita mulai dari PD Perjuangan. Silakan untuk bertanya. Silakan Bu Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Doni sebagai pimpinan rapat kita di siang hari ini, Bapak Ibu semua pimpinan dan anggota komisi, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Terkait dengan agenda kita di hari ini mengenai isu terkait perpanjangan ekspor konsentrat mineral lainnya, rencana mitigasi dan blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan mengenai perpanjangan ekspor konsentrat dan mineral lainnya. Di halaman 4 seperti yang tadi telah dikonstatasi oleh Pak Maman di pasal 170A Undang-Undang Nomor 3 2020, dia menjadi fondasi ya. Menjadi fondasi berkaitan dengan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan. Dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini mulai diberlakukan dan diperkirakan Juni 2023 ini mestinya selesai. Kalau berdasarkan aturan undang-undang ini. Yang dapat saya sampaikan pada halaman 4 ini, yang pertama, halaman pasal 170A, kemudian detail implementasinya diturunkan melalui Permen ESDM berdasarkan perintah pada ayat 3 dari Undang-Undang 170A tersebut dan diatur dalam Peraturan Menteri. Nah, di dalam Peraturan Menteri pasal 44 huruf A, penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar. Paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni. Asumsinya ini sampai dengan mungkin tinggal 1 minggu lagi ya, tinggal berapa ya? 2 minggu. Tinggal 2 minggu lagi dan sesudah itu closing mestinya semuanya. Terkait dengan hal tersebut, maka ini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh pihak kementerian. Ada 3 catatan yang menjadi dasar. Berdasarkan Permen 11 2019 telah ditutup per 1 Januari 2020. Kemudian amanat Undang-Undang Nomor 3 2020 melakukan pembangunan fasilitas pemurnian dalam rangka peningkatan. Dan yang ketiga, masih terdapat beberapa fasilitas pemurnian yang belum selesai karena ada beberapa kendala eksternal COVID. Ini Permen ini dikeluarkan pada era sementara COVID ya, dikeluarkan pada tahun 2020. Sementara di tahun ini Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi telah resmi menyatakan COVID tidak lagi menjadi isu pandemik secara domestik. Sehingga walaupun dia masih menjadi masih ada di dalam aturan formal legal standing di bagian ketiga ini, tetapi secara faktualnya tidak relevan lagi sesungguhnya. Jadi buat saya untuk bagian yang ketiga ini mestinya kita konstatasi dengan seluruh perkembangan pembangunan smelter itu berdasarkan faktual base. Karena sudah tidak lagi mengikat dengan aturan main kondisi eksternalitas pandemi COVID-19. Itu catatan saya. Yang berikut adalah di halaman 6. Di halaman 6 tentang pemberian sanksi atas keterlambatan fasilitas pemurnian. Pemberian sanksi atas keterlambatan fasilitas pemurnian sesungguhnya, betul kita memang membutuhkan catatan bahwa ada penempatan escrow account sebesar 5% dari total penjualan
pada tahun 2019 sampai dengan 11 Januari 2022. Tetapi dan juga catatan-catatan lainnya. Hari ini kami sebenarnya ingin membutuhkan satu lagi tabel kalau boleh. Tabel dari seluruh pemegang IUP, IUPK dan yang lain-lain yang mengalami keterlambatan, berapa besar angka yang telah mereka tetapkan dari 5% itu dari 2019 sampai dengan hari ini, pada saat kita rapat hari ini, berapa besar yang sementara ditahan oleh negara, dan ada kemungkinan berapa besar yang akan masuk ke kas negara jika per 10 Juni ini 90% tidak tercapai. Dan saya pastikan 90% itu tidak tercapai. Sudah pasti. Jadi untuk pemberian sanksi keterlambatan fasilitas pemurnian mestinya ada perincian yang lebih detail tentang ini. Jadi kita mengevaluasinya mestinya dari sana. Bukan kita mengevaluasi dari kemajuannya. Kita mengevaluasi dari keterlambatannya. Karena ini dampaknya amat sangat serius sesungguhnya. Amat sangat serius. Pada halaman 7 tentang kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam, sebenarnya saya membutuhkan satu lajur lagi. Di sini ada 6 lajur, ada 6 kolom. Sebenarnya saya membutuhkan satu lajur lagi, yaitu kurun waktu mulai dari kontrak dibuka sampai dengan selesainya pembangunan smelter. Jadi kalau kita bicara tentang PT Freeport, kemajuannya 54,52% dari tahun kapan? Kalau dari 20 tahun yang lalu tentu tidak fair dengan yang lain-lain. Tidak fair dong buat saya. Kalau hanya dikonstatasi dengan permen, menjadi nggak fair. Termasuk yang lainnya. Jadi untuk halaman 7 ini kita minta penjelasan lebih detail berkaitan dengan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam. Halaman 4 dan seterusnya sebenarnya ini ada relevansinya juga dengan halaman 7. Kalau kita bicara tentang kemajuan pembangunan pemurnian adalah kemajuan pemurnian dari sisi perencanaannya dan dari sisi konstruksinya. Di sini kalau berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh para verifikator, ada kemajuan perencanaan, ada kemajuan kemajuan fisik dengan laporan kondisi lapangan. Saya hanya ingin dapat penjelasan aja. Satu contoh kecil. Pada tabel 8 ini belum kita minta yang besar-besar punyanya 5 orang yang di depan ini nih. Karena dia tidak dibuka detail seperti yang tabel yang lainnya. Kita minta sebenarnya juga data yang sama juga gitu loh. Karena kemajuan fisiknya cuma dibilang 54%, 51%. Kalau kita konstatasi dengan halaman 8, di sini ada 65% lapangan terbuka tanah merah. Progres lapangan, infrastruktur pendukung, akses jalan, mes, kantor, laboratorium, dan gudang. Artinya, belum ada pembangunan apa-apa. Artinya, belum ada smelternya. Belum ada satu batang besi pun, belum ada satu batako pun, untuk satu fondasi pun. Kalau penjelasan kondisi lapangannya model seperti ini yang saya takutkan, sesungguhnya rata-rata seluruh smelter ini masih smelter di atas kertas. Atau masih baru perencanaan yang bersifat supporting system dari kegiatan utamanya, main activity-nya. Jadi penjelasan yang ada di sini ini masih supporting system dari smelter itu sendiri. Padahal ketentuan dari undang-undang mensyaratkan kemajuan dari pemurnian fasilitas smelter itu. Kita ingin tahu smelter itu dia sudah sejauh mana. Kita nggak ingin tanya jalan berapa banyak, kita nggak ingin. Itu akses tambahan lain-lain dari smelter induknya. Kita tidak ingin tahu tentang laboratorium, kita ingin tahu tentang mes. Enggak, kita ingin tahu tentang smelter induknya. Mana itu smelternya?
Jadi buat saya, kalau dengan laporan yang dikeluarkan seperti begini, saya berasumsi di halaman 7, kita kembali lagi di halaman 7, saya berasumsi di halaman 7 bisa jadi juga sama. Akan sangat mengerikan kalau ini tidak kita antisipasi sedini mungkin. Pak Menteri dengan seluruh kewenangannya bisa memaksa, ada otoritas memaksa, Pak. Karena mandatori dari undang-undang ini, dia tidak ada lagi intermediate aturan lain, Pak. Pasal 3-nya langsung mensyaratkan dari undang-undang turun ke permen. Tidak ada PP, tidak ada yang lain. Jadi Bapak punya hak mandatori untuk bisa memastikan semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang berikut berkaitan dengan catatan kesiapan secara domestik. Kebijakan Pak Presiden untuk mengunci ekspor raw material keluar, tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Maman ya. Tapi yang ingin kami tahu adalah selain mata rantai supply chain menuju ke smelternya, tapi sejauh mana juga kesiapan industri lain-lainnya untuk bisa menyerap yang ada di kita. Kan raw material kan tidak ekspor keluar. Saya berasumsi raw material bisa dimanfaatkan di dalam. Kemudian dilanjutkan dengan hasil olahan yang dari smelterisasi itu. Pertanyaannya hari ini, industri domestik kita siap atau tidak? Kalau tidak siap, implikasinya ini akan menjadi akan menjadi mata rantai lingkaran setan yang akan sangat mengerikan sekali gitu loh. Harapan kita adalah dia akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara. Tapi kalau tidak didukung dengan industri yang siap, tidak didukung dengan smelterisasi yang mata rantai smelterisasi menuju ke smelterisasi yang siap, saya tidak tahu ya apa akan terjadi setelah 10 Juni ini. Kalau kemudian kita terus-menerus melakukan relaksasi untuk membuka kembali, relaksasi terus-menerus terhadap yang perusahaan-perusahaan besar ini. Dan ini akan menjadi kebijakan bersama kita semua. Apakah kita relaksasi untuk yang 5 ini, ataukah kita evaluasi lagi, ataukah bagaimana? Dan yang terakhir adalah, kan ini ada gradasinya Pak, ada tingkatannya. Ada pemegang IUP yang hanya menambang saja, kemudian dia serahkan kepada yang lebih besar lagi untuk melakukan smelterisasi. Ada yang mulai dari menambang sampai dengan smelterisasi. Treatment kita hari ini harus kita juga bedakan antara yang menambang dan tidak smelter. Apa yang terjadi dengan mereka? Berapa banyak data hari ini perusahaan-perusahaan yang menambang dan tidak smelter? Bagaimana perlakuan negara terhadap mereka, karena ini juga termasuk penyangga ekonomi rakyat kecil, kondisi ekonomi daerah dan seterusnya. Bagi perusahaan pemegang IUP, mulai dari pertambangan sampai dengan smelterisasi dan bisa ekspor, maka pemberlakuannya juga ini akan seperti bagaimana. Tentu harapan kami adalah ini juga menyangkut nasib hidup masyarakat kecil yang ada di bawah juga, penambang-penambang yang ada di bawah juga. Harus ada semacam roadmap yang harus kita siapkan bersama di sini, sehingga perekonomian daerah tidak kolaps. Tentunya kalau perekonomian terganggu, perekonomian daerah terganggu dan kolaps, sudah terlalu yakin maka variabel X ini juga akan mempengaruhi perekonomian nasional kita. Jadi ini beberapa catatan Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri. Usul saya yang pertama adalah kita mengevaluasi ulang kebijakan pembukaan relaksasi ini. Apakah kita memberikan hanya kepada yang besar-besar ini dengan perkembangan smelter, kemajuan pembangunan smelter yang masih dalam tanda tanya itu? Bagaimana dengan material pertambangan yang lainnya?
ataukah kita evaluasi menyeluruh berdasarkan kondisi fisik dan kondisi faktual yang ada dan kita memberikan secara objektif. Yang ketiga, usul konkret saya adalah kita menyiapkan semacam roadmap terhadap impact ekonomi atas pemberlakuan dikuncinya ekspor keluar dari raw material, terutama oleh mereka pemegang IUP atau IUPK yang tidak melakukan hilirisasi pemurnian. Itu beberapa catatan dari saya, Pak Ketua. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Bu Mercy. Selanjutnya dari fraksi Golkar siapa? Pak Bambang Patijaya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 7 beserta rekan-rekan anggota Komisi 7. Yang kami hormati Bapak Menteri SDM beserta jajarannya. Selamat datang Pak di Komisi 7. Pak Menteri, saya ini kalau berbicara itu tidak akan jauh-jauh dari persoalan mineral pertimaan Pak. Itu dapil saya. Jadi timah ini di Indonesia spesifiknya ada di Bangka Belitung dan sedikit ada di Kepulauan Riau di daerah Kundur. Nah, terkhusus untuk timah ini Pak Menteri, ini di tahun 2022 saja ekspor timah itu adalah 87% daripada ekspor Provinsi Bangka Belitung. Nah, kemudian juga dari produk domestik regional bruto Bangka Belitung, timah itu secara langsung pertambangan menyumbang 33%. Dengan multiplier efek ekonominya itu menyumbang 70% lebih. Nah, sementara hari ini Pak Menteri dengan judul agenda rapat kita, penjelasan tentang terkait perpanjangan izin ekspor mineral-mineral seperti tembaga, timah, boksit dan sebagainya. Pertemuan hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bangka Belitung. Ya, jadi saya ulangin Pak Menteri bahwa pertemuan hari ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bangka Belitung. Saya dari beberapa hari yang lalu, termasuklah tadi pagi, menerima begitu banyak SMS karena banyak juga masyarakat yang mengetahui akan adanya agenda rapat pada hari ini. Saya membaca dari apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri bahwa ini kan memang ada beberapa mineral yang disampaikan, kemudian juga memang ada satu pasal ajaib yang tadi sudah disinggung oleh Pak Maman 170A yang membuat kita pusing semuanya. Tapi bagaimanapun juga Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya sekali lagi sampaikan apa yang ada di pertimahan ini haruslah Pak Menteri SDM harus bangga. Saya ulangi Pak, Bapak harus bangga Pak dengan apa yang terjadi di pertimahan. Bahwa hilirisasi yang disampaikan itu dari yang kita harapkan itu dari 6 mineral yang Bapak paparkan ini, timah ini yang paling matang Pak. Kita sejak tahun 2022 aja itu sudah dilarang stop ekspor daripada pasir timah. Jadi kalau di nikel itu nikel ore-nya, kalau di boksit di boksitnya, kita ini sejak tahun 2003 itu sudah melakukan hilirisasi dalam bentuk smelter. Dan hari ini produksi daripada Bangka Belitung timahnya adalah ingot atau timah balok dengan kadar 99,9%, 999. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa dengan adanya spekulasi-spekulasi dan informasi yang tidak menentu, ini membuat ketidakpastian di dalam berusaha di Bangka Belitung dan kemudian juga menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak tenang. Oleh karena itu, saya pikir perlulah kami mendapat satu penjelasan secara eksplisit dari Pak Menteri tentang bagaimana jika memang timah ini kalau memang sudah clear ya dinyatakan clear saja Pak Menteri bahwa tidak ada hambatan di dalam hilirisasi pada sektor pertimahan karena sebetulnya memang sudah terjadi hilirisasi dalam tahap awal seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa produk daripada timah kita ini sudah 999. Memang sebetulnya yang kita harapkan adalah pemprosesan lebih lanjut, hilirisasi lebih lanjut. Tetapi kita juga menemukan beberapa kendala-kendala di dalam proses hilirisasi lebih lanjut tersebut. Kita tahu bahwa pada saat ini timah ini dipergunakan untuk timah solder, timah chemical, tin plate dan sebagainya. Sebetulnya bisa lebih daripada itu, tetapi dikarenakan aturan fiskal
yang memang memberatkan daripada industri pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri, bayangkan sekali lagi, saya sering sampaikan ini, bahwa dikenakannya PPN 11% terhadap ingot, itu betul-betul memberatkan. Sementara kita ini adalah masyarakat MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Orang kalau begini Pak Menteri, kalau selisih harga dalam dan luar negeri itu adalah 11%, mereka lebih baik kirim saja ke negara-negara ASEAN, lalu bikin pabriknya di sana, nanti masuk lagi ke dalam negeri. Sebagai catatan, di tahun 2021 saja, itu ada 15 item barang-barang yang diimpor masuk ke dalam Indonesia, dan itu nilainya sekitar 95 juta US dollar. Itu data dari BPS. Nah, ini kan kita ini membuat sulit kita sendiri, bahwa kita ingin melakukan hilirisasi, tetapi regulasi fiskal daripada pemerintah sendiri mempersulit, menyebabkan tidak kompetitif, sehingga orang berorientasi kepada ekspor. Nah, hal seperti ini saya pikir perlu kita sepakati. Juga saya melihat mungkin pada mineral-mineral yang lain, tadi saya bertanyakan kepada Pak Andri bagaimana misalkan apa yang terjadi pada ferronikel, tapi saya belum mendapatkan jawaban. Mungkin ferronikel juga untuk kebutuhan dalam negeri juga dikenakan PPN 11%. Sehingga ini memberatkan tahapan-tahapan di dalam kita melakukan hilirisasi. Saya pikir Pak Menteri itu yang pertama yang saya sampaikan. Dan yang kedua, ini terkait dengan, saya sedikit melebar, PP nomor 26 tahun 2022 Pak Menteri, tentang pungutan PNBP. Ini kan terkait dengan penerimaan negara kita. Di dalam menambang timah, ini ada beberapa mineral ikutan. Salah satunya itu adalah yang sangat populer pada saat ini dibicarakan, itu adalah monasit dan senotim dan zirkon, kemudian juga ada ilmenit. Yang jadi masalah Pak Menteri, ya, saya jadi heran bahwa di dalam PP tersebut, ya kan, ada mineral monasit yang mengandung, ya, saya ulangi, yang mengandung thorium dan mengandung logam tanah jarang, tetapi dalam PP ini cuma tarifnya 1%. Barang ini Pak Menteri, kalau sudah sampai di luar negeri, monasit ini jauh lebih berharga daripada timah Pak Menteri, karena ada thorium dan logam tanah jarangnya. Oleh karena itu saya minta kepada Kementerian SDM, tolong PP ini dievaluasi. Saya menuduh ini ada bandar yang bermain. Ada bandar yang bermain, ya. Karena kenapa? Saya tanyakan berapa banyak kawan-kawan di SDM yang paham tentang mineral-mineral seperti ini? Nggak banyak. Tetapi ini tiba-tiba sekonyong-konyong sesuatu barang yang saat ini juga oleh Komisi 7 sedang perjuangkan adanya RUU EBT, energi baru terbarukan. Kita perlu yang namanya energi nuklir, thorium dan sebagainya. Ini barang yang menjadi bahan baku kita, malah menjadi terbuka untuk dijual ke luar negeri dan dengan tarif yang sangat murah, hanya 1%. Ya, ini saya berharap demikian juga untuk logam mineral-mineral lainnya seperti senotim yang mengandung lantanum dan sebagainya. Ini juga tarifnya cuma 1%. Ini berbahaya Pak Menteri. Kita harus melindungi aset, melindungi sumber daya kita untuk kepentingan yang lebih besar untuk Indonesia yang berkemajuan. Nanti kita perjelas itu. Ya. Ngeri. Saya pikir demikian Pak Menteri. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang di Bangka Belitung dan juga tentunya di Indonesia. Saya pikir besar harapan apa yang menjadi penyampaian saya itu dapat dijawab langsung oleh Pak Menteri. Terutama ini timah ini kalau memang sudah clear boleh ekspor, nyatakan saja Pak Menteri secara langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semua. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bambang Patijaya. Berikut dari Gerindra, silakan siapa yang dari Gerindra?